Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fahmi Aprilia dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C semester 3. Nomor induk mahasiswa 20200101041120. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul konsep waktu dan sejarah. Jadi, konsep waktu dan sejarah. Sejarah berasal dari kata bahasa Arab, artinya syajara, artinya terjadi. Sedangkan kata syajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, dahan, daun, bunga, serta buah. Kemudian ada beberapa definisi yang dikemukakan para ilmuwan. Yang pertama itu menurut Ismaun, sejarah adalah ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat dengan segala aspeknya serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sampai sekarang. Nah, selanjutnya menurut Kunto Wijoyo bahwa sejarah adalah terbagi menjadi dua macam. Ada arti dalam negatif dan ada arti dalam bentuk positif. Jadi, dalam arti negatif, sejarah itu bukan mitos. Maksudnya sama-sama menceritakan masa lampau. Sejarah berbeda dengan mitos. Mitos menceritakan masa lampau dengan waktu yang tidak jelas dan kejadian tidak masuk di akal sampai sekarang. Dalam mitos tidak ada penjelasan tentang waktu kapan peristiwa terjadi, sedangkan dalam sejarah semua peristiwa secara tepat diceritakan kapan waktunya terjadi dan di mana tempatnya. Selanjutnya, sejarah itu bukan filsafat. Filsafat itu abstrak. Dalam bahasa Latin, abstrak berarti pikiran. Dan spekulatif, bahasa Latin speculation berarti gambaran atau angan-angan. Dalam arti filsafat, hanya berurusan dengan pikiran umum. Selanjutnya, sejarah bukan ilmu alam. Sejarah sering dimasukkan dalam ilmu manusia, human studies, yang kemudian dibagi menjadi dua, ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. Selanjutnya, sejarah itu bukan sastra. Dalam kesimpulan, sastra bisa saja berakhir dengan sebuah pertanyaan, sedangkan dalam sejarah harus berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Sejarah dalam arti positif. Yang pertama itu adalah sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah membicarakan manusia tetapi bukan cerita tentang masa lampau manusia secara keseluruhan. Kemudian sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Jadi, tidak semua peristiwa penting untuk perkembangan dan perubahan masyarakat. Selanjutnya, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu tertentu, satu-satunya dan terencana. Sejarah adalah sejarah tertentu, partikular atau bahasa Latin, partikularis berarti tertentu, lawan dari generalis berarti umum. Nah, kemudian sejarah adalah ilmu tentang waktu. Sejarah membicarakan masyarakat dari segi waktu. Apa yang dibicarakan tentang waktu? Hal-hal yang dibicarakan tentang waktu ada 4, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk ke bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya di sini itu guna sejarah. Jadi, guna sejarah itu menurut Kunto Wijoyo, sejarah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu guna intrinsik dan ekstrinsik. Nah, guna intrinsik terdiri atas sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu yang terbuka, artinya siapa saja yang mengaku sebagai sejarawan secara sah asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Selanjutnya, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Selanjutnya, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Kemudian dalam guna ekstrinsik, diantaranya itu pendidikan moral. Jadi, pendidikan moral harus berbicara tentang benar dan salah, dan sastra hanya bergantung pada imajinasi pengarang. Maka sejarah harus berbicara dengan fakta. Selanjutnya, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Pendidikan perubahan diperlukan oleh para politisi, omas-omas, usaha-usaha, bahkan pribadi-pribadi.
Selanjutnya sejarah sebagai pendidikan keindahan. Nah, di sini coba Anda bayangkan bahwa Anda adalah serdadu-serdadu Belanda yang di Benteng Makassar atau Jakarta waktu masih bernama Batavia, atau Anda sedang berkunjung ke monumen pertempuran, betapa sulitnya melawan peluru dengan bambu runcing. Bagaimana perasaan Anda jika sedang membaca buku tentang Perang Diponegoro? Nah, kemudian di sini itu tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Nah, kemudian, para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Nah, selanjutnya, peristiwa-peristiwa di masa lampau merupakan rangkaian peristiwa masa kini yang akan datang, sehingga waktu dalam perjalanan sejarah adalah perjalanan secara kontinuitas atau berkesinambungan. Kemudian perubahan sosial budaya. Jadi, pengertian perubahan sosial budaya. Membicarakan perubahan sosial budaya tak bisa dipisahkan dari pembicaraan perubahan budaya. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dapat dipisahkan untuk keperluan teori, tetapi dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari sangat sukar untuk dibedakan dengan tegas antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Jadi, perbedaan pengertian antara perubahan sosial dan perubahan budaya terletak pada pengertian masyarakat dan budaya yang diberikan, tetapi pada umumnya perubahan budaya menekankan pada sistem nilai, sedangkan perubahan sosial pada sistem perlembagaan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Di sini ada faktor internal dan serta faktor eksternal. Yang pertama itu bertambah dan berkurang penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya, penemuan-penemuan baru. Inovasi atau innovation merupakan suatu proses sosial dan budaya yang besar, tetapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian ada pun faktor-faktor yang mendorong timbulnya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang pertama, ada kesadaran masyarakat akan kekurangan kebudayaan, adanya kualitas para ahli dari suatu kebudayaan. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik, adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, dan lain-lain memungkinkan masyarakat pindah dari daerah asal ke daerah pemukiman baru. Selanjutnya, itu adalah peperangan. Nah, di mana peperangan yang terjadi antara satu masyarakat atau negara dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak seperti dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan dan pertentangan. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya interaksi langsung antara satu masyarakat dengan masyarakat lain akan menyebabkan saling pengaruh. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Yang pertama itu faktor eksternal. Di antaranya masyarakat merasa ragu-ragu atau curiga terhadap sesuatu hal yang baru yang dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif. Selanjutnya, kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut sehingga mereka menolak. Kemudian, adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara sesuatu hal yang lama membuat inovasi terhalang. Misalnya, masih adanya sikap priayi dan sikap feodalisme menghalangi seseorang untuk berorientasi pada prestasi individu. Selanjutnya, konsep kebudayaan. Jadi,
Manusia diciptakan oleh kebudayaan tertentu dan ada di lingkungan kebudayaan tertentu. Makhluk yang lahir di dunia ini belum dikatakan manusia, melainkan harus dijadikan manusia. Manusia menjadi manusia oleh kebudayaan, yaitu melalui adanya sistem pendidikan, bahasa, tata sopan santun, adat istiadat, dan lain-lain. Kebudayaan menghasilkan manusia tertentu. Contoh kebudayaan Jawa menghasilkan kebudayaan manusia Jawa. Semua kebudayaan adalah suatu proses belajar dalam lingkungan tertentu. Maka manusia yang campur tangan dan menyelenggarakan kebudayaan juga mewariskan kepada generasi berikutnya. Nah, selanjutnya pengertian kebudayaan. Nah, kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yang artinya budaya, yaitu bentuk jamak dari bud yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, secara sederhana kebudayaan diartikan hal yang bersangkutan dengan akal. Kemudian unsur-unsur kebudayaan. Di sini ada unsur bahasa. Nah, jadi bahasa dapat dibedakan atas bahasa isyarat, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. Jadi bahasa isyarat misalnya kantongan, gerakan tangan, anggukan, gelengan kepala, dan lain sebagainya. Bahasa lisan diucapkan melalui mulut, dan bahasa tulisan melalui buku, surat, koran, dan sebagainya. Kemudian, sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Jadi, manusia adalah makhluk yang bersifat monopluralis atau jamak tetapi satu, yang terdiri dari susunan kodrat, sifat kodrat yang berkedudukan kodrat. Nah, kemudian sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi. Nah, di sini jika dilihat dari tingkat teknologi yang digunakan, maka sistem mata pencarian hidup dapat dibagi beberapa macam, yaitu masyarakat, pemburu, dan peramu. Kemudian pertanian berpindah-pindah atau berladang. Selanjutnya pertanian intensif dan industri. Jadi pertanian intensif, masyarakat sudah hidup menetap, sudah menggunakan alat bantu, hewan sudah mengenal, kemudian sudah mengenal pemeliharaan tanaman, irigasi, usaha peningkatan kesuburan tanah, dan pemilihan benih. Kemudian industri, masyarakat dari industri ini sudah menguasakan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan yang jadi. Kemudian sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial. Jadi kodrat manusia adalah sebagai makhluk monopluralis dan tidak ada manusia yang dapat hidup dan menjalani penghidupannya seorang diri. Selanjutnya, sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia dengan cara belajar, baik belajar di lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun lingkungan budayanya. Nah, kemudian sistem religi. Jadi religi atau kepercayaan, adanya keterbatasan manusia dalam memahami, mengikirkan, dan menganalisa keadaan dan kejadian alam dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti gempa bumi, gunung meletus, kelahiran, kematian, dan orang jahat dan orang sombong, dan perilaku lainnya yang menyimpan dari nilai norma masyarakat menyebabkan manusia sadar akan adanya kekuatan di luar dirinya sendiri yang disebut kekuatan supranatural. Selanjutnya sistem kesenian. Jadi dibedakan menjadi beberapa bagian, seni rupa, seni suara, dan seni gerak. Kemudian wujud kebudayaan. Jadi sistem budaya atau cultural system, wujud kebudayaan pada tingkat ini sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Sedangkan sistem sosial atau social system, wujud kedua ini kebudayaan disebut sistem sosial. Sistem ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke hari menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat, tata kelakuan. Aktivitas-aktivitas manusia dalam sistem sosial ini bersifat konkret, bisa difoto, bisa diobservasi. Kemudian berupa kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui materi yang berjudul konsep waktu dan sejarah.
Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.